Pemirsa catatan Olga, sekarang saya akan mau menjemput target di catatan si Olga. Tapi sebelumnya, beberapa episode yang lalu, saya pernah mendatangi Ibu Marni dan saya ingin mengucapkan innalillahi wa innalillahi rajiun kepada suaminya yang sudah meninggal dunia. Karena penyakit gula yang dideritanya. Saya, Olga Saputra, dan juga tim PD Production dari catatan Olga turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan suami yang terkena penyakit gula dan sudah meninggal dunia semoga diterima di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu lalu catatan si Olga pernah menayangkan kisah seorang suami yang terpaksa bekerja membantu istrinya menjahit karena ia di-PHK dari pekerjaannya. Kakinya yang harus diamputasi menyebabkan ia harus kehilangan mata pencarian. Beliau adalah sosok yang begitu bersahaja, sosok yang begitu sayang dengan istri dan anak-anaknya. Tapi sosok itu kini telah tiada. Tak ada lagi senyum dari bibirnya. Tak ada lagi kemesraan yang terjadi terhadap istri dan anak-anaknya. Yang kini tertinggal hanyalah kenangan indah yang dirasakan oleh orang-orang yang begitu menyayanginya. Iya, sosok itu kini telah tiada. Pak Sutarman telah pergi menghadap Sang Pencipta. Kepergian Pak Sutarman adalah kedukaan yang luar biasa bagi Ibu Marni. Kini, setelah kepergian suaminya, Bu Marni harus terlihat tegar di depan anak-anaknya, meskipun pada kenyataannya ia begitu terpuruk. Kini ia harus berjuang sendiri, melanjutkan kehidupan dengan bekerja menjadi penjahit, dan pendapatannya pun memang tak besar. Tapi dengan tetesan keringatnya sendiri, beliau bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Menjagamu seperti alunan detak jantungku. Dan pemirsa catatan Olga dari tim PD Production dan catatan Olga akan mengajak Ibu Marni berziarah bersama keluarganya ke tempat Bapak Sutardi. Ya, kini semuanya memang telah berubah. Tak ada lagi suami yang dengan setia menemani Ibu Marni bekerja. Tak ada lagi figur seorang ayah yang menemani anak-anaknya belajar. Itu semua tinggallah kenangan. Kenangan terindah yang tak akan terkikis sampai kapanpun. Kini Bu Marni dan anak-anaknya tak lagi bertemu dengan Pak Sutarman. Jika rasa rindu itu datang, mereka hanya bisa mengunjungi makam Pak Sutarman. Selamat jalan Pak Sutarman. Kami seluruh tim catatan si Olga berduka atas kepergian Bapak. Semoga Pak Sutarman mendapatkan tempat terindah di sisi Sang Halik. Itu mungkin emang Allah udah ngasih jalan untuk saya yang terbaik. Saya ikhlaskan Bapak, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala-gala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak. Saya terima kasih sekali sama Mas Olga. Di saat Bapak sakit sampai sekarang udah meninggal, Mas Olga masih peduli. Alhamdulillah Mas Olga, terima kasih ya kunjungannya. Semoga Mas Olga dibalas oleh Allah kebaikan Mas Olga. Ibadahnya Mas Olga biar dibalas sama Allah.
Ini cincin untuk kenang-kenangan terakhir pesan Bapak. Terima kasih Mas Olga ya, udah ngasih kenang-kenangan buat saya, buat suami saya, biar senang. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan menemui target catatan si Olga. Seperti apakah kisah tentang target catatan si Olga hari ini? Yang pasti mudah-mudahan target kali ini catatan si Olga mudah-mudahan bahagia dan senang bisa bertemu dengan saya. Olga tidak pernah memilih-milih siapapun target catatan si Olga. Yang penting dia bisa bahagia. Itu yang harus aku cari. Pemirsa catatan Olga, sekarang ikuti saya. Pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap. Akan ku Stop. Stop, Dedek, bentar, Dedek. Apa itu? Nenek-nenek bawa sampah. Mau nyebrang roket. Mau nyebrang tuh kayaknya di rel kereta api. Mau diapain jadi? Iya, gue mau tolongin itu sendirian. Lu tega banget lu nenek-nenek. Lu kalau nggak ada ibu, nggak ada nenek, lu nggak akan bisa lahir lu ke dunia. Tapi kita punya target. Ya nggak apa-apa, ntar aja itu target yang itu buat next depan. Itu aja dulu yang udah pasti. Ini mau dijadiin target apa mau ada nyebrang? Ya udah terserah. Pokoknya nanti kalau misalkan nenek itu bisa kita jadiin target, target yang tadi kita mau ketemuin, itu batalin aja dulu buat kita next syuting aja lagi. Ya udah nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa udah. Lihat dulu itu benar-benar mau nyebrang mau ngapain? Benar nih. Itu hujan gede deh, ya Allah lu tega banget. Ayo bang, Enggak kan? siang lu. Iya. Ini hujan yakin nggak Udah apa-apa nggak ya? apa-apa biarin. Taruh dalam. Mak, Nek, ngapain? Mau nyebrang? Hujan-hujan gede begini ya Allah ya Robbi, nggak sakit nanti. Sakit tahu itulah. Hah? Tahu sakit. Ntar kita. sakit? Iya. Kadang nanti nyebrang. Iya. Kereta api loh. Hah? Ih, sorry. Di mana ini? Ya, Hujan ke sana ya. Iya. Ya, kan dia. Ini apa ini? Ini jualan ibu. Jual ini. Bu, iyalah. Iya. Halo, Kujana. Gak apa-apa bu. Ya ikhlas. Kujana gimana? Ya. Ayo. Ya ampun. Awas kereta lihatnya. Awas kereta. Hujan. Kereta. Kujana nih. Iya. Hujan kayak ini ya. Aduh. Awas. Lagi hujan. Gede banget. Aja. Oh. Awas pelan-pelan batu. Ya, halo. Akhirnya.
Lompat. Bisa lompat Udah. nggak? Tak dulu. Nggak bisa. Ya, Akang. Yeay, Akang gendong anak perawan. Kala aku sedang sendiri, ku coba renungi, ingin Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya, Bu? Tina. Namanya Tina. Namanya? Ah, Namanya Tina. Tina kecil. Emang selalu sering apa namanya nyebrang rel kereta? Sering nyebrang. Oh, nggak takut. Nggak ada yang Emang udah biasa. ya tertantang nih. Udah biasa dagang. Iya. Nanti saya boleh lihat ya dagangannya apa ya. Tapi mau makan nggak? Makan deh. Ya makan aja deh. Nanti kita buka ini hujan. Tolongin dong ini. Tamara tolongin. Mana lagi? Ya. Naik mobil ya, Nek. Saya naik mobil, Nenek lari dari belakang. layang-layang. Saat orang-orang sebayanya sudah beristirahat sambil menikmati masa tuanya, namun nenek yang biasa dipanggil Nenek Sutinah ini masih harus berjualan cendil. Penghasilannya pun tak menentu. Tak jarang, ia harus merugi karena jualannya yang tak kunjung laku. Meski sudah sangat renta, Nenek Sutinah tak mengenal kata menyerah dan putus asa. Beliau terus berusaha dengan sisa tenaga dan harapan yang dimilikinya. Hal tersebut ia lakukan setiap hari untuk menghidupi dirinya yang sebatang kara. Karena ketiga buah hatinya telah meninggal dunia di usia yang masih kecil. 35 tahun yang lalu pun, beliau harus merelakan kepergian suaminya untuk pergi ke sisi Sang Pencipta. Kini ia harus hidup sendiri tanpa orang-orang tersayang di sekelilingnya. Dalam keras kehidupan. Maka temenin saya mau, Nek. Orang lain. Hah? Ora. Naon? Naon ora mangan. Wong Jawa, Dewa. Tegal, Dan Tegal. Wih, mangan dulu ya, mangan ya. Mangan saya nemenin kurang atuh. Enggak, bapak aku tuh Jawa, Jawa Tegal. Iya, kelewat. Tegalnya lupa. Tegal Parang. Lupa Tegalin dan kene. Dan kene Tegal. Boleh. Hah? Bisa ngomong Tegal? Bisa. Coba sok ngomong Tegal. Lah dia nggak ngerti. Ngerti bilang, ngomong bahasa Tegal. Kalau saya mau tidak kemana tuh? Terus Kemana aja sih? Aku orang cewek. orang dewekan. Yang kene ngejeduk di dia. Tuh di depan ada Sok, tempat makan. tuh ada tempat makan tuh ya. Kita makan dulu ya. Kalau orang Wis mangan. mana? Orang mangan. Ngomong apa itu? Nemenin wong lanang mangan. Orang dah, orang mana? Ah, wong lanang mangan. Temenin Enggak. ya. Iya. Makan temenin ya.
nggak apa-apa ya. Ya, belakang itu loh. Sok atuh, turun wae. Wadon. Ayo sok ayo. Makan sama apa? Aku rokok mang. Mangan. Orang. Wong wis mangan. Wis mangan. Emak mangan bareng wong lanang. Di dia. Wis mangan aja sendiri. Kita orang mangan. Kenapa nggak mau mangan? Di rumah udah makan. Di rumah udah mangan. Tak sakit mangan lagi ya. Udah. Makan aja makan ya. Enggak. Enggak. Ya. Temenin ya. Minum aja. Minum. Udah, bir dong satu. Minum apa? Oh, teh. Mak sendirian. Iya. Iya. Cucu di mana anak? Anaknya pada meninggal. Anak lu pada meninggal. Iya. Anaknya berapa? 3. Anaknya 3 udah pada meninggal semua. Iya. Cucu? Itu kagak mau punya anaknya nggak punya. Oh, nggak punya anak, nggak punya cucu. Iya, makinnya kecil-kecil meninggal. Dia kecil. Wah, setahun. 3 tahun, setahun. Lahir seminggu meninggal. Bapaknya sakit meninggal. Ada satu meninggal. Sendirian. Iya, Tinggalnya di sama saudara. tinggal sama saudara. Terus sehari-hari jualannya cendil ini. Iya, Maaf ya saya buka. terus saya dibuka. Oh, ini. Kehujanan, Ini hujanan basah. basah, nggak bisa dimakan dong. Iya, buang. Sering kehujanan kayak begini. Iya. Tahu. Kalau kehujanan gini berarti nggak bisa dimakan pemirsa catatan Olga. Cuma apa? Pendapatan berapa sehari? Ya nggak tahu total lagi berapa. Nggak tentu berapa biasanya? 50, 40, 50, 40 itu untuk modalnya lagi. 60. Modal 60 berarti rugi 10 dong. Hah? Suka rugi, suka untung. Suka rugi suka untung. Kalau lagi rame ya mending. Kalau lagi rame mending. Dikit aja dikit deh. Kan harus hujan-hujanan tadi. Untung nenek nggak ketahuan kalau nenek Putri Duyung. Malu. Pemirsa catatan Olga, saya sudah makan. Wis kenyang tue. Iya, iya. Iya, Mak. Kalau kenyang apa, Mak? Bahasa Jawanya, Mak? Barang. Warak. Nah, sekarang sudah habis warak. Ajak lalen pemirsa catatan Olga. Sok. Naon teh ieu? Sudah. Pokoknya wong kene ya, si Mak mau ngajak keliling-keliling. Ya, Mak? Kita jalan-jalan ya, Mak? Ayo.
Ya kan saya udah makan, makasih udah ditemenin ya. Yuk, sekarang kita jalan-jalan. Nek, saya sekarang mau nanya sama nenek. Iya. Nenek tadi kan saya ngeliat nenek. Iya. Ya, nenek mau nyebrang lewat rel kereta api. Nah, Ya kan? Iya. Emang nenek mau kemana? mau nengok cucu itu. Maaf Nek, sebelumnya nenek matanya masih bisa lihat nggak? Bisa sih bisa nggak jelas. Nggak jelas. Oh, kok nenek kok kalau jualan lewat rel kereta api Bisa. bisa? Bisa pulang ke kampung. Oh, pulang ke rumah. Iya terus. Oh gitu. Nenek kalau mau ketemu sama cucu nenek ini, ya, mau ngapain? Mau pulang bareng Mau pulang bareng. ke rumah. Iya terus. Oh gitu. Iya. Suka janjian di mana emang nenek? Depan tadi sono. Bareng. Oh biar pulang bareng gitu. Iya, pulang bareng. Oh oke ya udah kita ketemu ya. Jadi pemirsa catatan Olga, nenek ini memang agak sedikit tidak bisa melihat dengan jelas dan nenek ini dia tidak punya anak dan dia juga tidak punya cucu. Jadi yang saya mau temuin ini adalah kenapa nih? Sedih banget aku ya. Ini Kenapa sih? hujan-hujanan. Datang hujanan. Ya Allah. Datang Sedih hujan. banget ya Nek ya. Datang hujan-hujanan, Dan hujanan. nenek nggak punya anak, nggak punya cucu, nenek hidup sendiri, Suka sepi banget. suka ngerasa sepi, nggak punya siapa-siapa. Ikut saudara ya. Ikut saudara apa sih nih yang membuat nenek sedih? Adik kita kan perempuan. Adiknya perempuan. Yang nyari kan lakinya. Kita suka dimarah-marahin kan. Kita sedih. Oh suka marahin nenek. Iya, suka marahin. Lah suami kan udah meninggal katanya. Itu adik kita kan suaminya yang nyari gitu. Iya, kita kan gak enak makan nasi gitu. Suka dimarah-marahin. Bininya gitu. Oh gitu nih. Jadi pemirsa catatan Olga, nenek ini merasa nggak enak kalau tinggal sama Sama adik sama gitu. adiknya. Nah adiknya itu punya suami. Nah Iya. suaminya itu suka marah-marahin nenek. Iya, iya yang nyari sih dia yang nyari. Oh dia nyari duit jadi tuh dia nenek ngerasa nggak enak jadi Nggak seenaknya enak. aja dia ngomelin gitu. Kita kan makan nasi gitu. Kalau boleh tahu nih nenek kan katanya jualan cendil ya nih. Itu bikinnya dari jam berapa keluarnya nek? Keluarnya jam 5:30 di mall. Oh di mall Iya, sebentar kan keliling ke kampung. keliling ke kampung. Nenek masih kuat buat bikin cendil. Iya, makannya masih kuat. Makannya aja masih kuat. Tadi saya suruh makan nenek nggak mau makan. Itu apa? Pulang jam 12. Pulang jam 12. Kan suka sedih sendiri. Ayolah, ayolah. Mana cucunya nih? Mana cucunya ya? Nah itu bukan. Ini. Bukan. Kerudungannya putih. Itu kerudung putih. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Iin. Coba ya. Iin. Iin bukan? Iin. Iya. Tungguin nenek ya? Neneknya mau Olga. Aku cariin kan. Janjian di Iya. sini. Iya, Oh. Selalu pulang bareng Iin. iya. Biasanya
kan nggak ada yang nganterin, gitu. Nggak ada yang nungguin. Oh, nggak ada nganterin, nggak ada nungguin si nenek. Iya. Ini apanya nenek kalau boleh tahu? Cucunya yang nemenin nenek selalu. Kan nenek nggak punya. Kenapa nek nangis nek? Sedih katanya In. Sini masukin. In kuliah, sekolah, enggak. In dari mana? Emang selalu nunggu nenek aja kalau nenek selesai dagang. Dia kan nggak ada saudara. Nenek gak ada saudara. Iya, nenek tadi cerita nggak punya anak, nggak punya cucu. Saya kaget kalau In bilang cucunya. Cucu dari mana In? Itu kan rumah gitu tetangga. Cuman kan udah lama ikut sama nenek. Oh jadi nenek nganggap cucu Iya. kamu In gitu. In sedih nggak ngeliat nenek? Sedih lah. Tiap hari kan makanya kan dijagain karena udah tua gitu, nggak ada yang jagain. Kasihan udah tua. Kalau nggak ada saudara sama siapa? Kenapa nangis nek? Sedih. Tapi bersyukur ya nek masih ada In yang sayang sama nenek. Iya. Iya. In suka sedih nggak In kalau ngeliat nenek? Ya suka lah. Sedihnya gimana ya? Nggak ada yang rawat tuh. Apa yang membuat In bisa menangis kalau ngeliat nenek? Ya udah tuanya itu nggak ada yang nyariin. Kereta itu kan nggak ada yang jagain. Takutnya kan ketabrak apa kan nggak ada yang tanggung jawab gitu. Kenapa nenek nangis? Sedih banget ya. Sedih banget. Apa yang buat sedih banget? Masa depannya nggak punya. Apa nih? Masa depannya yang nggak punya apa-apa. Siapa nggak punya anak? Iya, saudara gitu. Saudaranya susah. Saudaranya susah, anaknya banyak banget. Jadi nenek udah gak punya siapa-siapa lagi nih. Untung ada In ya. Jadi selama ini pemirsa catatan Olga, nenek selalu sama In yang jagain. Jadi ini tuh memang sudah dianggap cucunya nenek karena sudah lama nenek kenal sama In kan nih. Emang rumahnya di mana? Di Depok. Rumah di Depok. Iya, itu ngontrak Pasar, depan pasar. depan pasar. Depan pasar apa depan kali? Depan pasar, tapi kan depan kontrakannya itu kan kali. Oh. Tuh, jadi kan kalau hujan apa kan kalau dari kiriman dari Bogor itu kan banjir gitu. Ya nggak banjir banget sih, cuman kan Nenek sendiri di kontrakan. iya Iya. tapi depan gitu. Berapa per bulan kontrakan nenek? 200. 200. Lampunya 25. Bayar lampu 25. Iya. Lah nenek kan jualan cendil, nenek tadi bilang kalau nggak salah 50.000 dapatnya. Iya. 30. Bisa ketutup nek bayar kontrakan. Ya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkan. Iya, Udah, dipasanginya rusak, nggak ada. kipas anginnya rusak nih. Terus takut nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur panas. Panas kan. Saya beli kipas angin nenek. Tidurnya pakai kasur nggak? Pakai kasur butut. Kasur butut. Jelek. Pakai. Tapi udah berpuluh-puluh tahun nggak ganti-ganti.
Di rumah tuh nggak ada apa, kipas angin. TV enggak Hah? Itu nggak ada. TV, nenek mau nonton TV. Mau nonton nggak? mau nonton, Mau nonton. nggak punya duit. Duit. Hari ini nggak jualan, nggak laku. Oh, ya Tapi Allah. bang jualan Hari ini jualan katanya nggak laku. Jadi nenek gak punya duit. Apalagi tadi jualan nenek kena hujan. Basah semua jadi buang. dibuang katanya nenek. Coba Nenek aku antarin ke terminal ya nek. Ya stasiun ya nek. Ya nenek pulang nanti sama Iin. Iin kasih banyak ya Iin. Iin walaupun bukan cucu kandungnya, tapi Iin udah niat berbuat baik. Insya Allah semua Allah yang balas. Ya Iin, kasihan nenek sendirian Iin. Mudah-mudahan nenek pajaku mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ini diberkahi sama keluarga ini, dikasih rezeki. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Kalau kita niat baik, apalagi Iin sayang sama orang tua, sama nenek, mudah-mudahan berkah. Sak rambutku Iin, tolong Olga minta titip sama Iin. Olga ada sedikit rezeki, sekecil apapun rezeki yang Olga kasih, mudah-mudahan ini berkah buat nenek. Ya, Iin, tolong beliin kipas anginnya Iin biar nggak panas ya, sama TV ya Iin. Ya, ya nanti diantarin sama tim. Ya, terima kasih banyak Iin, pegang Iin. Ya, terima kasih ya Iin. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bahagia bisa ketemu dengan target catatan Olga yang begitu luar biasa. Seorang nenek yang tidak punya siapapun, hidup sebatang kara, tidak punya anak dan tidak punya cucu, yang hanya dibantu oleh Iin, seorang tetangga. Iin sudah dianggap sebagai cucunya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh dengan banyak pelajaran buat pemirsa di rumah. Bagaimana caranya, apapun itu, siapapun itu, kita tetap harus saling sayang dan tolong menolong. Pemirsa catatan Olga, saya Olga Saputra mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan diantar tim catatan si Olga, Nenek Sutina membeli kipas angin. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim bisa bermanfaat untuk kehidupan Nenek Sutina. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa dalam hidup, kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Percayalah, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang dimiliki oleh hambanya yang selalu bersyukur. kejar kau.